Bulan Desember dan bulan Januari curah hujan cukup tinggi di Deli Serdang, dan ini sangat menyegarkan tanaman dan menghijaukan tanaman kita. Tak terbantahkan sahabat-sahabat sekalian, saya senang sekali hari ini melihat tanaman di kebun, dan luar biasa, paten, hebat. Ini hijau, dan saya menyebut ini adalah tanaman-tanaman terbaik yang kita hasilkan di lapangan pertanian. Jadi semua tanaman betul-betul subur dan hijau seperti Anda lihat di video ini. Luar biasa. Ayo kita lihat buahnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kondisi buahnya. Hebat. Dan rata-rata keliling memiliki buah. Saya selalu berharap sahabat-sahabat tani mengikuti edukasi yang kita sampaikan. Dan ini betul-betul hasilnya melimpah sahabat-sahabat sekalian. Pohon jagung kita jadikan pupuk, dan kita bakar, kita jadikan jadi pupuk kompos. Lalu kita tebar ke tanaman kelapa sawit. Tandan-tandan kosong buah kita kirim kembali ke lokasi pertanian untuk dijadikan pupuk, sehingga hijaunya betul-betul alami. Ini luar biasa paten guys. Hijau-hijau dan banyak buahnya. Ini juga buahnya keliling. Ini tidak terbantahkan, betul-betul luar biasa. Hebat. Oke ya sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Menjadikan semua alternatif untuk jadi pupuk bagi kesuburan tanaman adalah edukasi kita pada hari ini. Terus semangat dalam merawat tanaman. Bertani bisa memberikan kehidupan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi sahabat-sahabat sekalian. Dan ini adalah salah satu hal yang menjanjikan jika dirawat dengan baik. Ini lagi guys, buahnya betul-betul nampol, hebat dan lebat. Ini kita ambil dari angle yang paling luar. Ini sama semua guys, berkembang dengan serentak dan mendapatkan nutrisi yang sama. Ini lagi. Ini luar biasa guys. Per hektar ini bisa menghasilkan produksi yang berlipat ganda daripada tanaman-tanaman yang tidak dirawat. Ini kondisi batangnya. Dari kondisi daun saja kita sudah lihat betul-betul kembang dengan baik dan pelepah membuka dengan lentur. Ini menandakan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup daripada unsur zat hara dan pupuk. Pupuk kompos itu adalah pupuk yang betul-betul komplit dan sangat mudah diserap oleh tanaman, terutama daripada pelepah-pelepah kering daripada tanaman kelapa sawit kita jadikan pupuk. Pohon-pohon jagung kita jadikan pupuk kompos, kita berikan kepada tanaman. Tangkos-tangkos daripada tandan yang tidak berisi buah kita keringkan, kita berikan kepada tanaman. Dan inilah hasilnya seperti terlihat di layar beranda HP sahabat-sahabat sekalian. Makin hari makin hijau, makin subur, makin berkembang cepat besar, dan mengalahkan beberapa tanaman yang tidak dirawat dengan baik. Dan ini adalah salah satu hal yang perlu kita sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, bahwa tanaman yang lebar tidak menjanjikan buah yang banyak, tetapi tanaman yang dirawat menghasilkan buah yang melimpah. Seluas apapun kebun Anda, jika Anda tidak melakukan perawatan, maka akan sama hasilnya dengan tanaman yang dirawat walaupun luasnya hanya beberapa hektar saja. Kalau begini, buahnya
bisa didapat 5, 6, 1 tandan dan 7, ada yang 8. Maka satu pohon sudah bisa mengalahkan 8 pohon yang tidak terawat pada tanaman kelapa sawit sahabat-sahabat tani yang tidak dilakukan pemberian pupuk kandang dan pupuk kompos. Ini juga bisa diadu sahabat-sahabat sekalian dengan tanaman-tanaman yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi tanaman yang kita rawat seperti ini betul-betul luar biasa, hebat. Ini sudah dipanen beberapa tandan buah, namun kemarin masih komplit. Nah, Sukuti Barus Channel akan selalu mengedukasi, memandu, dan mengarahkan sahabat-sahabat tani untuk melakukan tutorial perawatan tanaman kelapa sawit yang betul-betul pakem, paten, dan sesuai SOP. Saya tidak main-main untuk mengarahkan sahabat-sahabat tani untuk menjadikan tanaman betul-betul produktif. Seperti terlihat di beranda HP sahabat-sahabat sekalian, bahwa dengan kerja keraslah maka bisa menghasilkan tanaman sehijau ini. Oh ya, beberapa sahabat tani kita menanyakan secara langsung kepada saya dalam pertemuan-pertemuan, apakah pupuk kandang, pupuk daripada hewan dan ternak, ataupun daripada pupuk kompos daripada tumbuh-tumbuhan, itu mana kualitas terbaik bagi tanaman kelapa sawit di area pertanian. Maka di video ini sahabat-sahabat sekalian, saya mengedukasi berdasarkan pengalaman saya langsung di lapangan. Pupuk yang terbaik adalah pupuk kompos dan pupuk kandang yang berasal dari ternak, karena itu mudah diserap dan padu dengan pada tanah di lapangan pertanian, sehingga mudah terurai oleh tanaman dan diserap menjadi zat nutrisi untuk menghasilkan tanaman yang subur dan sehat. Jadi saya merekomendasikan bahwa kompos dan pupuk kandang tetap yang saya rekomendasikan, dan itu saya kira tanpa efek samping, dan sudah terbukti semakin lama semakin subur dan semakin lama semakin berbuah lebat. Lahan pertanian di Indonesia itu lebih identik dengan pupuk kandang saja. Boleh diberikan pupuk kimia, namun secukupnya saja dan tidak berlebih, sehingga tanaman tidak mengalami ketergantungan daripada pupuk kimia. Kedua, pupuk daripada ternak hewan kambing juga bagus untuk tanaman kelapa sawit ataupun tanaman muda di area pertanian kita. Dan kalau sahabat tani memiliki waktu, buatlah pupuk kompos daripada pohon-pohon jagung. Pohon-pohon jagung yang kering kita bakar dan kita berikan kepada tanaman di area pertanian kita. Pasti hasilnya bagus. Oke sahabat-sahabat tani, ini adalah rekomendasi daripada saya secara langsung di lapangan, dan saya juga adalah petani langsung, dan saya juga membudidayakan tanaman kelapa sawit. Ini hasilnya waktu panen yang lalu sudah mulai meningkat. Nah, kalau harga nanti bagus, otomatis kita bisa melakukan perawatan lagi lebih baik lagi dan memberikan nutrisi tambahan kepada tanaman. Jadi tanaman seperti ini saya sebut tanaman kelapa sawit produktif 1. Karena ini baru permulaan produksi, dan buahnya akan semakin membesar setelah pohon meninggi, sehingga hasil daripada tandan TBS semakin berat dan besar. Size-nya juga nanti semakin besar. Kita tambah lagi pupuknya supaya bagus, dan hasilnya semakin terlihat jelas di beberapa bulan kemudian setelah kita lakukan perawatan lebih intensif lagi. Nah, ini dia sahabat-sahabat sekalian. Jadi inti daripada semua yang kita sampaikan adalah
lahan yang tidak terlalu luas bisa menghasilkan produksi yang sama dengan lahan yang lebih luas jika kita lakukan perawatan lebih maksimal pada tanaman sehingga produksi buahnya semakin besar, banyak dan lebat. Oke, selamat pagi menjelang siang pada hari ini. Semoga sahabat tani semua dalam keadaan sehat, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga edukasi yang kami sampaikan bermanfaat dan harapan kami Anda semua berhasil di pertanian dan mendapatkan pendapatan yang melimpah. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Semangat terus.